Nah, Bapak Ibu, hari ini kita bicara teh dan kopi. Saya kira sudah legend tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kamu ingat, gobios, deg-degan. Baru kali ini saya nyeduh ditonton oleh pejabat-pejabat negara. Sayang Pak Sandi Uno dan Pak Ganjar sudah pamitan. Tapi ini sebuah kehormatan bagi saya. Kalau kita bicara tradisi, kalau orang Inggris itu tekonya seperti ini. Nah, setelah itu diakhiri dengan minum champagne, Pak. Nah, ini champagne-nya dari teh. Yang bagus itu ya tanpa gula. Ini saya pasang timernya dulu, Mas. Jadi saya cukup 2 menit saja. Ya, kalau ingin menyeduh teh tanpa gula, supaya tidak terlalu cepat ya, sehingga kita bisa nikmatin tehnya, itu 2 menit sudah cukup ya. Nah, tonton terus sampai selesai ya, jangan lupa like dan subscribe. Hai sobat pecinta teh, ketemu lagi dengan saya Bambang Lare Solo dari Cerita Teh Lare Solo. Profesi saya salah satunya adalah sebagai art performer, jadi saya bisa melakukan pertunjukan seni menyeduh teh ala Cina atau ala Jepang gitu ya. Jadi makanya saya juga koleksi beberapa peralatan maupun pakaian atau uniformnya gitu ya. Nah, giliran ketika saya diminta untuk menyeduh teh-teh Indonesia gitu ya, saya berpikir aduh saya mesti pakai pakaian seperti apa gitu ya, karena kan ada banyak ragam jenis-jenis pakaian atau uniform di Indonesia. Itu sebabnya saya coba gabungkan dari beberapa daerah, jadi saya memakai kemeja batik lengan panjang yang saya jadikan sebagai blazer, terus di dalamnya kemeja putih. Lalu kadang-kadang saya pakai odeng ya, ikat kepala dari Banyuwangi, dan juga sarung saya padukan dengan sarung dari kain Banyuwangi. Nah, ini salah satu yang saya gunakan ketika saya diundang untuk menyeduhkan teh untuk pejabat-pejabat pejabat-pejabat BI dan wakil wali kota di Tegal ya. Nah, waktu itu saya kolaborasi dengan Mas Menu Budu ya. Makanya saya siapkan 3 macam teh yang saya seduhkan, yang nantinya bisa mewakili juga salah satu dari Tegal, yaitu ada varian teh melatinya, kemudian ada roasted ulung, dan kemudian white tea yang saya seduh dengan cold brew. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan tonton videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa klik subscribe dan share. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kamu ingat, gobios, deg-degan. Baru kali ini saya nyeduh ditonton oleh pejabat-pejabat negara. Sayang Pak Sandi Uno dan Pak Ganjar sudah pamitan. Tapi ini sebuah kehormatan bagi saya. Saya akan sharing seni menyeduh teh yang nanti insya Allah saya akan langsung suguhkan kepada Bapak. Sayang Pak Wali Kota juga sudah pamit ya, ada Bapak Wakil Wali Kota Pekalongan, Bapak Salahuddin, terus kemudian Pak Taufik dari BI, kemudian Bapak Rudi, dan Pak Dodi ya, begitu ya Pak Wali Kota. Nah, Tegal ini mengingatkan saya 11 tahun yang lalu mungkin pertama kalinya saya ke Tegal, saya diundang oleh Gunung Selamat ya waktu itu. Itu aja saya sudah merasa wow. Kenapa? Karena bagi saya begitu masuk kota Tegal, itu ikon tehnya itu sudah langsung berasa. Di mana-mana ada poci raksasa, terus kemudian semua warung makan ada gambar
tehnya gitu ya. Jadi tidak salah memang kalau teh itu bisa diangkat menjadi ikon Tegal ya. Terutama yang terkenal adalah teh wanginya. Nah, teh wangi ini sendiri sebenarnya kalau di klasifikasi teh itu kan ada teh hitam, teh hijau, teh ulung, teh putih. Nah, teh wangi ini kalau di Indonesia diklasifikasikan menjadi satu jenis teh sendiri, yaitu teh wangi. Maka dalam kesempatan ini saya akan menyeduhkan, saya tidak ketinggalan adalah teh wangi juga saya akan seduhkan. Terus kemudian saya juga seduhkan teh wangi yang sudah saya blend ya. Jadi jujur awal-awalnya saya agak underestimate dengan UMKM di sini. Saya pikir itu tehnya itu sejenis teh keringan gitu ya. Yang kita tahu kalau dulu teh keringan itu isinya batang-batang semua. Tapi ternyata grade-nya sudah bagus-bagus semua, aromanya juga bagus, rasanya juga bagus. Saya bangga sekali dan senang sekali ternyata teh itu sudah mulai maju khususnya di Tegal ya. Nah, berkaitan dengan seni menyeduh teh sebenarnya ada banyak sekali cara-cara dan seni menyeduh teh ya. Salah satunya seperti tadi disebutkan oleh Pak Ganjar, teh poci ya. Cuman Pak Ganjar yang waktu itu bilang dia teringat kalau Pantura itu goyang dangdutnya. Tapi mungkin saya akan sharing ke Pak Ganjar, di Tegal ini selain goyang dangdut, kalau di dalam menyeduh teh itu ada namanya goyang cangkir. Loh, mungkin sebagian tapi belum ada kok goyang cangkir. Iya, kalau teh poci itu memakai gula batu nggak boleh diaduk, ya. Dia hanya digoyangkan cangkirnya saja, ya, sehingga nanti perlahan-lahan akan mencapai. Ini memiliki sebuah filosofi sendiri karena awalnya gulanya masih sedikit, lama-kelamaan akan manis. Jadi hidup adalah demikian. Kita harus tidak ngoyo, kita pelan-pelan menikmati rasa pahit dulu, akhirnya akan mendapatkan manis. Ya, itu filosofi teh poci yang selalu bisa dibawa kemana saja. Ya. Kali ini saya akan menyeduh dua macam tradisi, yaitu yang secara internasional Western style sama Chinese style, walaupun semuanya tetap menggunakan teh Indonesia. Nah, berkaitan dengan menyeduh teh itu ada 6 hal yang perlu diperhatikan. Sehingga kita akan mendapatkan hasil seduhan teh yang baik dan benar. Yang pertama adalah kualitas teh. Nah, tadi saya sudah sebutkan di Tegal ini kualitas tehnya sudah bagus semua. Ya. Dan kedua adalah kualitas air. Ketiga, rasio teh dan air. Ya, ini antara bedanya Western style, ya, sebelah kanan ini nanti Western style, yang sebelah kiri adalah Chinese style. Ya. Kalau Western style tehnya sedikit, airnya banyak. Chinese style tehnya banyak, airnya sedikit. Ya, itu akan berkaitan dengan lama seduhnya. Ya, dengan Chinese style seduhnya cuma sebentar. Lalu suhu air, airnya apakah panas atau tidak. Lalu terakhir adalah peralatan yang sesuai. Apakah menggunakan poci, tanah liat atau menggunakan keramik. Ini berkaitan dengan suhu teh yang diinginkan. Nah, saya akan praktekkan untuk menyeduh tehnya. Tapi kali ini saya akan ditemani oleh Mas Benu Bule ya. Mungkin teman-teman sekalian sudah sering melihat peloknya. Ya, ini Mas Benu sudah muncul. Halo Mas Benu, apa kabar? Oke. Ya, alhamdulillah. Hai Mas Bambang dan teman-teman semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, sudah siap? Kemarin kita sempat sharing-sharing beberapa teh. Nanti kita akan coba teh yang sama ya. Jadi pertama kali saya akan menyeduhkan yang teh keraton ya. Mas Benu coba diambil teh keratonnya. Ini saya masak dulu airnya. Kok enggak nih? Ya, teh keraton mana? Oh ini. Oke. Teh keraton. Oke, siap. Jadi tadi saya jelaskan rasio teh dan air. Nah, rasio teh dan air intinya berapa banyak teh, berapa banyak air. Ini nyeduh teh yang benar itu sebenarnya harus disaring. Nah, bagaimana dengan teh poci? Teh poci kan direndam terus-menerus ya, itu tradisi gitu ya. Itu tradisi yang apa-apa. Tapi jangan setiap kali minum teh adalah seperti itu ya. Nanti akan terlalu pekat sehingga banyak kandungan lain seperti kafein juga akan terekstrak ya. Ini 1 sendok makan ya, 1 sendok makan untuk setengah liter air. Tapi kalau Mas Benu pakai cangkir itu cukup 1 sendok teh Mas. Ya, 1 sendok teh. Ini teko saya 1 liter, jadi saya akan menyeduhnya 2 sendok makan. Oke, ini masuknya ke dalam saringan Mas.
Iya, siap. Oke, mantap ini. Waduh, ini wangi banget, Masya Allah, ini keren banget ini. Oke. Oke, sambil nunggu air panas, sekalian saya siapkan juga untuk yang Chinese style. Nah, Chinese style-nya Mas Benu siapkan peralatannya ya, kemarin itu ya gaiwan atau shiboridasi. Siap. Udah. Tehnya masih tetap pakai teh keraton, Mas, atau yang ada roasted ulung ya? Itu ulung dari Indonesia tapi yang sudah di oksidasinya lebih gelap ya. Oksidasinya lebih gelap. Oke. Ini karena air saya cuma setengah liter, jadi saya simpan dulu ya. Iya. Ulong ya. Ulong. Air panasnya udah siap Mas Benu? Siap. Yang ulong masih tetap satu ini ya, Mas ya. Ya, satu saset aja, satu saset. Set teh yang pasti ya. Oke. Siap mati. Ini kompor saya nanti Mas, sebentar Mas. Ya, teh ini sebenarnya ini teh kita lokal semua kan ya. Keren banget. Mas Benu, biasanya minum teh apa? Biasa apa ya? Biasanya sih biasa teh ini ya, teh yang ada di pasaran. Tapi kadang-kadang aku juga ada di buat teh tubruk gitu. Tapi memang langsung dari petaninya. Saya biasa beli gitu kan, beberapa kilo gitu, disimpan. Tapi memang kualitas teh kita sih juara kalau perlu bilang. Cuman biasa kan yang daun 1, 2, 3 itu diekspor ya. Kita dapatnya 3, 4, 5. Tapi pada dasarnya teh kita memang juara sih kalau perlu bilang serius. Ya, tapi sekarang kita lihat dari UMKM di sini sudah menggunakan 1, 2, 3 semua Mas. Jadi jangan khawatir, 1, 2, 3 sudah banyak bisa dinikmatin di Indonesia. Tadi Mas Benu kan juga ada beberapa teh dari Paso, dari teman-teman yang UMKM itu sudah kirimnya bagus semua ya. Sambil menunggu air panas, saya akan jelaskan sedikit untuk yang Chinese style-nya Mas ya. Chinese style ini ya intinya tehnya banyak, airnya sedikit. Kalau Mas Benu menggunakan itu gaiwan yang itu sama ya, gaiwan, terus yang tutupnya itu sebagai cup ya. Kalau saya menggunakan namanya gabei, ini untuk pitchernya ya. Jadi tahap pertama itu kita hangatkan dulu peralatannya ya, peralatannya kita hangatkan sambil itu membersihkan, kemudian tehnya kita bilas ya. Kita bilas, terus seduhan pertama itu cukup 20 detik saja langsung dituang ya. Ini saya akan menyeduh dulu yang teh keratonnya. Mas Benu mungkin sudah bisa dimulai yang tadi pakai saringan ya teh keratonnya. Jadi teh keraton ini adalah teh melati khas Tegal ya. Tetapi secara grade-nya bagus. Jadi hanya 1, 2, 3, tidak ada batang, semuanya daun ya. Nah, ini aromanya sedap banget ya. Jadi ini melatinya campuran gambir ya. Gambir itu melati merah Mas, sama melati putih yang biasa buat konde. Siap, mantap banget. Oke. Saya masak air dulu. Jadi ini kalau ada timer ya, karena saya nyeduhnya tidak nasgitel ya. Jadi kalau kita minum teh yang bagus itu ya tanpa gula. Ini saya pasang timernya dulu Mas. Jadi saya cukup 2 menit saja ya. Kalau ingin menyeduh teh tanpa gula supaya tidak terlalu cepat ya, sehingga kita bisa nikmatin tehnya, itu 2 menit sudah cukup ya.
Nah, sambil nyiapin timer itu, saya akan mulai menyeduh yang Chinese style. Jadi tahap pertama mungkin langsung bisa diikuti Mas Benu. Ya. Saya tuang air panas ke gaywannya, ya. Terus kemudian KIP, itu kapnya Mas Benu. Terus kemudian kap-kapnya juga. Oke. Nah, setelah saya siapkan airnya, saya akan mengambil tehnya. Ya. Tehnya itu 1 sendok makan kurang lebih 7 gram, ya, segini. Tapi yang Mas Benu sudah cukup 1 saset itu sudah ditimbang 7 gram. Nah, ini karena hanya untuk menghangatkan, kita buang aja airnya, kita bilas. Siap, ini udah dibilas. Oke, ready. Mas Bambang dan Ya. teman-teman sekalian. Ya. Belum diseduh kan? Ini sebentar, air saya masih belum panas, saya tunggu sebentar. Ya. Jangan dituang dulu ya, air panasnya nanti kelamaan. Nanti hitungannya dalam detik saja. Dan jangan lupa loh, yang tadi seduhan, tadi 2 menit ya. Jangan kebablasan, nanti kepahitan kalau kebablasan. Ya, ini 2 menit udah nih, Mas. 2 menit, boleh langsung diangkat saringannya. Udah, oke. Yuk, Nah, nih, mana? 2 menit, langsung diangkat. Ya, coba dinikmatin. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini cakep banget ini, aromanya keluar banget ini, Masya Allah. Keren Mas, keren banget Mas, enak banget. Karena dulu biasa ngeteh itu nggak pernah pakai gula ya, jadi kita Ya. bisa menikmati aromanya dari ada pahit-pahitnya sedikit. Ini semua aroma keluar di sini Mas, keren Mas, Masya Allah. Tuntas. Nah, sekarang kita mulai yang Western style-nya ya. Oke. Ya, tadi kan udah dibilas. Nah, kita seduh tehnya. Ini hitungannya kurang lebih 20 detik aja, Mas. Ya, ini 20 detik ya. Ya. Ini susahnya agak saringannya. Keren. Siap. Ini dia. Nah, langsung dituang. Ya Mas Bang, ini udah tuang ke ini. Ya. Nah, kalau Mas Benu boleh langsung dicoba, dinikmatin. Nah, kalau ini saya akan nyeduh untuk beberapa orang. Jadi ini nanti saya simpan dulu, Mas. Jadi saya akan nyeduh beberapa kali. Jadi nyeduh dengan Chinese style itu bisa diulang sampai 3 kali, ya. Ini saya simpan dulu di sini. Dalam ini Mas, jadi Ya. ulang 3 kali nggak perlu diganti ya. Bisa diulang lagi. Ya. Diulang dengan teh tidak perlu diganti atau gimana Mas? Dengan yang tadi, yang ampasnya tadi, istilahnya wong Jawa dijok mana Mas gitu. Iya, mantap ini. Ya. Nah, saya akan siapkan tehnya lagi. Jadi saya karena dengan Chinese style ini kan takaran tehnya takaran tekonya cuma sekitar 150 cc ya. Jadi memang harus diulang-ulang. Saya nyeduhnya nanti ini 2 kali. Oke. Ini saya siapkan tehnya. Nah. Nah, terus kemudian ini ampasnya saya buang dulu karena saya mau ganti teh baru. Ya, sebenarnya memang bisa sampai 3 kali, tapi karena saya ingin mendapatkan rasa yang lebih optimal, saya cukup 2 kali saja. Oke. Gimana Mas yang ulungnya rasanya? Ulungnya kok kenapa juara banget ya Mas? Ini sorry ya, ini bukan puji-puji, tapi ini ulung ini kalau perlu bilang di lidah saya itu kan
biasa kita saya nggak pernah pakai ini, kalau ngeteh itu nggak pernah pakai nggak pernah pakai gula gitu. Jadi saya ingin dapat teh dan kualitasnya itu kita bisa ngerasain gitu. Kalau kita pakai gula malah mungkin agak bias kali ya. Tapi itu versi saya sih. Tapi ini enak banget Mas. Alhamdulillah kalau bisa menikmatin. Ini keren banget. Tapi kalau disuruh milih sama yang tadi, saya tetap pilih olong kayaknya deh. Ini selera ya. Ya. Ini sebenarnya nggak perlu pakai gula, kita cuma pakai, mungkin ada kue-kue tradisional yang ada di rumah, mungkin ya. Kalau belum sih ada ini Ya. ada timpa. Memang minum teh yang baik dan benar seperti itu. Teh kalau yang kualitasnya bagus, tanpa gula pun sudah ada keluar rasa manisnya. Jadi yang ulung ini, ya, ulung ini ada rasa manis, sedikit sentuhan seperti manis madu, ya. Terus kemudian, ya, ada sedikit aroma smoky-nya. Ini dari hasil fermentasi atau gimana sih Mas sebenarnya, si ulung ini kenapa dia ngeluarin aroma manis, ada aroma manis-manisnya kayak madu gitu, terus tiba-tiba kalau ketika kita cuma tinggal ngasih air panas saja dan itu hasilnya juga maksimal banget. Mungkin boleh diceritain sedikit Mas soal ini, soal olah si olong ini bisa jadi sempurna ini? Kurang jelas terakhir apa ininya pertanyaannya. Yang diceritakan mengenai apanya Mas? Apa cara ngolah si olong ini kenapa jadi bagus ya? Jadi keluar semua aroma keluar, terus sampai ada rasa manis-manisnya juga keluar. Sebenarnya seberapa ini olah teh ini? Itulah keunikan teh Mas. Jadi teh itu banyak faktor yang mempengaruhi rasanya, ya. Ketinggian di atas permukaan laut, cara pengolahan, terus kemudian musim panen, itu akan menghasilkan rasa dan aroma yang berbeda-beda gitu. Itulah yang membuat kita benar-benar bisa menikmati dan mencintai teh. Ya. Makanya saya sharing cara seduh teh macam-macam ini ya supaya kita bisa lebih menikmati teh itu lebih bisa mengeksplornya gitu ya. Nah, terus kemudian kita juga akan menyeduh dengan air dingin. Ya, jadi cara seduh air dingin itu adalah kita tehnya langsung dimasukkan aja. Nah, itu dari Mas Benu ada langsung dimasukkan ke dalam botol, ya. Nah, yang bagus memang disimpan di dalam kulkas, ya, karena kita menginginkan rasa yang dingin. Tetapi kalau memang Anda ingin bepergian, terus kemudian pengen sangu teh, ya, dan tidak ingin minum teh manis, soalnya kalau beli di jalan kebanyakan pasti teh manis, ya kan? Nah, bawa aja white tea. Pucuk white tea, ya, white tea itu tinggal kita masukin, kita cemplungin ke dalam botol, ya, minuman apapun, itu kita bawa 1 jam kemudian kita nikmatin sudah keluar rasa tehnya, ya. Ini saya seduhannya sudah siap, ya, Mas Benu, saya mau ngantar dulu untuk Bapak tamu-tamu VIP kita biar bisa menikmati teh, ya, sebentar. Wah, ini keren nih. Ini dia yang nyebutnya cool brew ya, jadi istilahnya dingin gitu. Kita cobain. Wow. Teman-teman, ini yang brew mungkin buat sahabat-sahabat semua yang mungkin ada pengusaha teh dan yang lainnya, ini keren banget ini warnanya kayak gini. Ini Mas Bambang kayaknya lagi padat banget lagi berbagi teh, asik. Semoga hasil kita makin kita bisa kalau untuk ngomongin soal ekspor, mah kita manggil jualannya ekspor ya kalau untuk ini ya, kalau teh. Chamomile, bunga rose, terus kemudian lavender. Jadi wanginya lebih nendang. Wow. Tetapi rasa khasnya tetap masih teh melati. Gitu. Ini yang ulungnya. Nah, ini nanti saya habis dulu kita akan
belajar namanya pairing. Jadi, pairing itu padu padan dengan makanan, ya. Bagaimana caranya memadu padankan dengan makanan. Yang cangkir besar ini teh melati keraton, yang cangkir kecil teh ulung yang saya seduh dengan cara Chinese style tadi yang cuma waktunya sebentar. Sedangkan yang ini, ya, di sini ini adalah white tea yang saya seduh dengan air dingin yang tadi saya ceritakan, ya. Terus kemudian yang ini diseduh terus didinginkan saja, ya. Jadi nanti Bapak minumnya ke sini. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara tradisi, kalau orang Inggris itu tekonya seperti ini. Nah, setelah itu diakhiri dengan minum champagne, Pak. Nah, ini champagne-nya dari teh. Ya, mantap, Pak. Dari petok, ya, dari petok. Champagne, ya, mohon maaf. Maksimal penyajian berapa meter? Kalau teh tarik kan tarik. Yeah. Kalau ini hanya Oh, bebas. Kalau mau buat atraksi juga boleh. Loh, tapi kan kecer kemana-mana, Pak. Mana, Bapak? Iya. Oh. Iya. Mohon maaf. Nanti setelah ini Bapak coba yang fragrance of love-nya, ya. Nah, fragrance of love ini kebetulan juara 2, Pak, untuk kompetisi peracik teh nasional. Nah, yang juara 3-nya Nala itu juara 3. Jadi UMKM di sini untuk level nasional sudah bisa mendapatkan juara ketiga, itu hebat sekali, Pak. 1, 2, 3, kok kurang 1? Oh, baik. Fragrance. Jadi ini kalau ini ceritanya panjang, Pak. Ini racikan saya buatkan untuk istri saya, Pak. Aroma cinta. Monggo saya ke panggung lagi. Mas Bedo masih stay? Siap. Oke. Masih. Ini saya nyobain yang apa Mas Bang bilang, ini yang full brew ya. Jadi yang tadi malam minum masukin ke kulkas, cuma dengan mineral water aja dalam 600 ml ini, terus ada sasetan yang Mas Bang kasih ke Beno, masukin semua. Ini rasanya agak pahit, tapi ada manis-manisnya juga ya. Keren ini, Mas. Ya. Gimana Wow. rasanya? Aromanya wangi. Ya. Ada sedikit Benar, rasa benar. kayak kacang, Mas. Kalau istilahnya orang teh itu nati, ya. Ya. Terus kemudian di ujungnya manis, memang keluarnya sepetnya dikit. Keluar sepet Ya. dikit gitu. Dominan manis. Ya. Seperti cuma di ujung doang sedikit gitu loh. Ya. Nah, sekarang saya akan sharing mengenai pairing atau padu padan dengan makanan, Mas. Jadi kalau di wine kan ada namanya wine pairing, ya. Wine kita padu-padukan dengan makanan. Ternyata bukan wine, teh pun juga bisa. Nah, tujuannya apa? Jadi sebenarnya secara umum tujuan padu padan makanan itu adalah menguatkan rasa. Ada 2 tujuan, ya. Yang biasanya tujuannya hanya apa namanya? Maksud saya 2 macam pairing. Pairing sebagai tradisi. Tradisi itu artinya kalau tehnya, bagi contohnya teh melati, teh keraton, ya, makanannya juga makanan yang dari daerah asal. Nah, ini kebetulan adat Mas Beno nggak punya. Saya punya tahu aci. Saya tadi baru nyobain, enak sekali. Nah, tahu aci ini dari Tegal. Nah, dipadukannya dengan teh Tegal. Kebetulan teh saya masih di sana, saya pakai teh yang ini aja, ya. Ini juga sama-sama teh keraton. Nah, caranya begini, Mas. Kita makan makanannya,
Oke. Kita tahu uji karakternya. Terus kemudian kita campur langsung dengan tehnya. Nah itu kita bandingkan antara dimakan sendiri sama dengan teh, ada sesuatu yang beda nggak? Benar sih, enak. Tahu hati saya pairing dengan teh wangi, rasa bawang putihnya lebih nendang, rasa bawang putihnya lebih kuat, ya. Terus kemudian yang white tea Ya. ini biasanya karena ada rasa-rasa buah, terus sedikit creamy, ini cocok dengan keju, dengan coklat putih, ya. Mungkin untuk Bapak Salahuddin, Bapak Wakil Wali Kota dan Bapak-bapak yang lain, kita bisa coba Pak, di meja Bapak ada keripik pisang ya, keripik pisang rasa keju. Kemudian Bapak coba padu padankan dengan yang white tea cold brew, ya. Sama tadi caranya seperti itu. Kita minum white tea-nya, ada rasa manis, ya. Terus kemudian kita makan keripik pisangnya. Kita campur di mulut. Kali ini rasa kejunya yang nendang banget. Jadi rasa kejunya itu dikuatkan. Jadi tujuan pairing adalah itu, menguatkan rasa, ya. Tetapi bukan hanya menguatkan. Jadi kadang-kadang ada 3 hal yang akan kita dapat, kita eksplorasi. Selain menguatkan, bisa sebagai komplimen. Komplimen itu misalnya tehnya pahit banget, makanannya manis, ya. Misalnya teh bukan nasgitel tapi nastel, panas dan kental saja. Nah itu biasanya pahit, sepet. Nah kita bisa padu padankan dengan misalnya apa namanya? Kalau dodol Jawa itu nama jenang alot, ya. Jenang kudus. Gitu. Nah manisnya jadi jenang kudus, itu namanya komplimen. Nah yang ketiga ada kontrari. Kontrari itu bertolak belakang, tetapi memberikan suatu rasa yang unik, gitu. Nah beda nggak Mas sensasinya, Mas Benu? Setelah diminum bareng-bareng teh sama dimakan sendiri, beda nggak? Iya, yang saya coba ini pakai keju ya, jadi ada roti ini ada kejunya, saya coba. Sama white tea tadi kan, ini. Iya. Rasa kejunya ngeju banget kan? Ya, perfect banget ini. Berasa kayak makan keju aja nih Pak. Keren. Ya. Gimana Mas Benu? Jadi mungkin teman-teman sekalian dan Mas Benu, sementara itu yang bisa saya sharing ya. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman untuk bagaimana meningkatkan value added daripada teh-teh yang mereka sudah kemas, ya, mereka sudah buat menjadi memiliki nilai tambah lagi, ya. Jadi mungkin kali ini saya cukupkan untuk sharing saya kepada Mas Sarjuk. Saya kembalikan waktu dan tempat kepada Mas Sarjuk. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.